Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Coba bayangkan, buah-buahan yang setiap hari kita lihat di meja makan, yang kita pikir itu penuh vitamin, penuh serat, ternyata bisa loh diam-diam jadi bahaya tersembunyi. Loh kok bisa? Gimana ceritanya kebiasaan sehat justru jadi beresiko saat usia kita bertambah? Jadi, pertanyaannya simpel aja. Buah yang selama ini Anda suka, yang katanya sehat itu, apa benar bisa jadi bahaya setelah kita lewat usia 60? Jawabannya, wah, mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini semua ada hubungannya sama perubahan alami di dalam tubuh kita. Dan jawabannya, ternyata iya, betul sekali. Tapi tenang dulu, jangan panik. Di sini kita nggak akan melarang Anda makan buah sama sekali kok. Justru sebaliknya, kita bakal kasih tahu cara paling aman supaya buah tetap jadi teman baik buat kesehatan Anda, bukan musuh dalam selimut. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Risiko tersembunyi di balik kebiasaan sehat. Coba kita bedah pelan-pelan. Ini penting banget untuk dipahami. Masalahnya itu bukan pada buahnya. Buah itu ya tetap sehat. Masalahnya ada di tubuh kita, yang cara kerjanya berubah seiring bertambahnya usia. Begini, setelah usia 60, mesin tubuh kita itu kerjanya mulai sedikit berubah. Ginjal jadi lebih lambat buat menyaring sisa-sisa, pembuluh darah kita jadi nggak sefleksibel dulu, dan cara tubuh kita merespons gula, terutama gula dari buah, itu nggak secepat dan seefisien waktu kita muda. Nah, inilah alasan ilmiahnya kenapa kita perlu sedikit mengubah cara kita makan buah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita akan lihat beberapa buah yang mungkin setiap hari ada di meja makan Anda. Dan kita akan pikirkan ulang cara makannya. Siap-siap kaget ya dengan apa yang akan kita temukan. Nah, kita mulai dari semangka. Wah, ini dia nih. Banyak dari kita yang mikir, kan enak ya makan semangka malam-malam. Adem, seger. Tapi ternyata, semangka itu bikin kita sering buang air kecil. Kalau ini terjadi pas kita tidur, cairan tubuh berkurang, dan darah kita jadi lebih kental. Ini bahaya karena bisa meningkatkan risiko penyumbatan. Contohnya seperti Pak Rahmat, yang sering banget ngerasa pusing waktu bangun pagi, ternyata gara-gara kebiasaan makan semangka sebelum tidur. Jadi gimana cara amannya? Gampang banget kok, kuncinya ada di waktu. Aturannya simpel, makan semangka itu di siang hari sebelum jam 5 sore. Porsinya juga dibatasi ya, cukup satu mangkok kecil aja. Dan jangan lupa selalu minum segelas air putih setelahnya. Ingat ya, mantranya, semangka buat siang, bukan malam. Lanjut, anggur. Kelihatannya kan kecil, ringan, gak berbahaya. Tapi jangan salah, gula di dalam anggur itu pekat banget. Nah, buat tubuh lansia yang respons insulinnya sudah melambat, makan anggur itu bisa bikin gula darah melonjak drastis. Kalau ini terjadi terus-menerus, pelan-pelan bisa merusak dinding pembuluh darah kita yang sudah rapuh. Seperti Ibu Ratna, yang pandangannya jadi sering kabur setelah rutin makan anggur semangkok penuh setiap hari. Terus solusinya gimana? Ada aturannya. Pertama, jangan pernah makan anggur pas perut lagi kosong. Kedua, porsinya dibatasi. Cukup segenggam kecil atau sekitar 5-6 butir saja. Dan yang paling penting, coba deh makan anggur barengan sama protein, misalnya beberapa butir almond atau sepotong kecil keju. Ini gunanya untuk memperlambat penyerapan gula. Jadi kuncinya, anggur manis, porsinya kecil aja. Sekarang, nanas. Nanas ini memang terkenal bagus buat pencernaan, betul. Tapi ada tapinya. Malah ada dua resiko. Pertama, enzim di dalam nanas itu bisa menguatkan efek obat pengencer darah. Kedua, kalau dimakan malam hari, sifat asamnya bisa memicu asam lambung naik, yang bisa mengganggu tidur dan aliran oksigen ke otak. Pak Slamet misalnya, pernah mengalami stroke ringan yang diduga pemicunya adalah kombinasi ini. Aturan main buat nanas juga jelas banget. Nikmati nanas hanya di siang hari ya. Porsinya juga sedikit aja, 2-3 potong kecil sudah cukup. Dan yang paling-paling penting, kalau Anda minum obat pengencer darah atau obat jantung, wajib hukumnya untuk konsultasi dulu ke dokter. Jadi ingat ya, aturannya mirip semangka. Nanas itu enaknya dinikmati siang hari. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Kalau tadi Anda sudah merasa kaget, siap-siap lagi ya. Masih ada beberapa buah populer lainnya yang juga punya rahasia yang perlu kita bongkar. Siapa sih yang nggak suka mangga? Manis, legit, enak banget. Tapi tahu nggak, satu potong mangga matang yang manis itu gulanya bisa lebih banyak dari donat loh. Buat tubuh lansia, bom gula seperti ini bisa membebani sistem metabolisme. Bahaya yang lebih besar itu datang dari mangga kering, yang gulanya jauh lebih pekat. Seperti yang dialami Pak Agus, tekanan darahnya jadi naik turun nggak stabil. Nah, buat para pecinta stroberi, ada beberapa catatan penting nih. Selain seringkali punya residu pestisida yang tinggi, stroberi juga bisa memicu kenaikan asam urat. Jadi aturannya begini, cuci yang bersih di bawah air mengalir, kalau bisa pilih yang organik.
Dan batasi porsinya, cukup 2-3 buah saja, dan jangan setiap hari. Kuncinya, stroberi segar cukup sedikit. Nah yang ini super penting. Tolong perhatikan baik-baik ya. Jeruk ternyata bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Di dalam jeruk itu ada zat yang bisa menghambat tubuh kita memecah obat. Akibatnya, kadar obat di dalam darah bisa jadi terlalu tinggi, bahkan sampai beracun. Ini berlaku untuk obat kolesterol, obat tekanan darah, dan obat jantung. Solusinya gimana? Gampang. Selalu kasih jarak minimal 2 jam antara makan jeruk dan minum obat. Kuncinya, jeruk sehat asal jangan bareng obat. Untuk nangka dan salak, masalah utamanya ada di pencernaan. Nangka itu gulanya tinggi dan gampang bikin perut kembung atau bergas. Ini bisa mengganggu sirkulasi kalau dimakan malam hari. Sementara salak, dia tinggi zat tanin yang bisa menyebabkan sembelit parah. Nah, bagi lansia, sembelit itu bahaya loh. Mengejan terlalu keras bisa menaikkan tekanan darah secara tiba-tiba. Oke, wih banyak banget ya informasinya. Biar nggak bingung dan gampang diingat, sekarang kita kumpulkan semua informasinya menjadi 8 aturan sederhana. Anggap aja ini contekan praktis yang bisa Anda simpan. Ini dia rangkuman utamanya, panduan emasnya. Bisa di-screenshot nih kalau perlu. Semangka, siang hari aja, mangkok kecil. Anggur, cukup 5-6 biji, ditemenin protein. Nanas, siang hari juga, 2-3 potong. Pisang, satu aja yang kecil di pagi hari. Mangga, cukup beberapa iris di siang hari. Stroberi, dicuci bersih 2-3 buah aja cukup. Jeruk, ingat kasih jarak 2 jam dari obat. Dan terakhir, nangka dan salak porsinya kecil banget dan minum banyak air. Simpel kan? Tapi, jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu rahasia terakhir. Satu tips pamungkas yang menyatukan semua aturan ini dan jadi kunci yang paling penting dari semuanya. Karena ternyata ini bukan cuma soal kapan kita makan buah atau seberapa banyak kita makannya. Ada satu elemen lagi yang sering banget kita lupakan. Dan ini dia, rahasia paling utamanya adalah jangan pernah makan buah sendirian. Saya ulangi ya, jangan pernah makan buah sendirian. Selalu kombinasikan dengan sumber protein ringan. Kenapa? Karena protein membantu memperlambat penyerapan gula dari buah. Jadi tubuh kita terlindungi dari lonjakan gula darah yang berbahaya itu. Nggak usah pusing-pusing mikirin proteinnya apa. Sederhana aja kok. Pasangannya bisa yang gampang kita temukan sehari-hari. Misalnya sepotong tempe rebus, atau segenggam kecil kacang rebus, atau beberapa sendok yogurt tawar. Itu semua udah cukup untuk membuat buah jadi jauh lebih aman untuk tubuh kita. Jadi, kesimpulannya positif banget. Anda nggak perlu takut atau sampai berhenti makan buah sama sekali. Sama sekali tidak. Anda hanya perlu memahaminya dan memakannya dengan cara yang lebih cerdas, lebih bijak, dan pastinya lebih aman untuk tubuh Anda yang sangat berharga. Dah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda. Dari semua yang sudah kita bahas, satu perubahan kecil apa yang akan Anda terapkan mulai besok pagi? Mungkin mengurangi porsi anggur Anda? Atau memindahkan waktu makan semangka jadi siang hari? Pilihan kecil Anda hari ini bisa jadi investasi besar untuk kesehatan Anda di hari esok.